Penyebaran virus corona di Indonesia kini telah memberi dampak yang besar bukan hanya di bidang kesehatan, akan tetapi juga di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun sektor pendidikan. Pembelajaran secara daring harus dilaksanakan jika ingin memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran secara e-learning bagi guru bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Guru dituntut untuk berkreasi agar materi pembelajaran dan tugas bagi siswa mampu meningkatkan kompetensi siswa. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran e-learning bagi guru bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Guru dituntut untuk berkreasi agar materi pembelajaran dan tugas bagi peserta didik mampu meningkatkan kompetensi peserta didik. Namun, saat ini guru kurang berinovasi dalam pembelajaran aktif secara daring. Diperlukan media pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, mudah diakses, dan membantu siswa dalam belajar. Akan tetapi, belum banyak pengembangan media interaktif untuk pembelajaran secara daring. Terdapat beberapa permasalahan dalam pembelajaran secara daring, khususnya pada mata pelajaran fisika. Yang pertama adalah peserta didik sulit mengilustrasikan fenomena fisika yang tidak tampak terlihat oleh mata, seperti muatan yang bergerak atau induksi yang dihasilkan dari dua magnet yang didekatkan. Yang kedua, belum terjadi kegiatan pembelajaran aktif secara saintifik. Pendidik cenderung memberi materi secara direct instructional melalui video. Kemudian yang ketiga, pembelajaran daring yang dilakukan belum dilaksanakan secara aktif oleh peserta didik. Yang keempat, peserta didik sulit memahami konsep fisika sehingga banyak miskonsepsi pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah peserta didik tidak dapat melaksanakan praktikum di laboratorium sekolah karena keharusan belajar dari rumah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami tim dengan Ketua Reno Nurdianto serta anggota Rifa Effendi dan Cecep Wahyu dengan bangga telah mengembangkan media interaktif Siloren untuk pembelajaran aktif fisika. Adapun manfaat dari media pembelajaran yang kami buat antara lain meningkatkan minat belajar peserta didik untuk aktif belajar fisika, meningkatkan kreativitas berpikir dan pemahaman konsep terkait gaya Lorentz, dan mendiagnosis miskonsepsi peserta didik secara mandiri. Deving 2003 menyebutkan terdapat 3 hal yang ada pada proses pembelajaran aktif, yaitu experience atau pengalaman dengan melakukan sesuatu dan observasi atau mengamati sesuatu yang terjadi, dialog atau interaksi dengan dirinya maupun orang lain, dan refleksi terhadap apa yang dipelajari dan proses yang dipelajari. Salah satu pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kompetensi dasar yang ditinjau yaitu KD 3.3 yaitu menganalisis gaya magnetik pada berbagai produk teknologi, serta KD 4.3 yaitu melakukan percobaan tentang induksi magnet dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut hasil presentasinya. Untuk indikator pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menyusun percobaan gaya Lorentz, yang kedua, menyimpulkan persamaan gaya Lorentz, dan yang ketiga, mengetahui pemanfaatan gaya Lorentz. Peserta didik dapat melakukan percobaan gaya Lorentz dengan memvariasikan variabel bebas berupa kuat arus listrik, besar induksi magnet, panjang kawat, sudut antara I dan B, jenis muatan yang bergerak, dan arah arus listrik. Aplikasi ini dapat digunakan pada smartphone. Awal memasuki aplikasi, disajikan apresepsi agar meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sehingga materi lebih mudah diterima peserta didik. Peserta didik membuka menu petunjuk untuk mendownload LKPD dan tata cara penggunaan aplikasi.
Kemudian, peserta didik membuka materi untuk mengingat dasar teori yang sebelumnya pernah dipelajari seperti konsep arus listrik, induksi magnet, dan gaya. Terdapat majalah yang terdiri dari beberapa informasi mengenai kontekstualitas materi dan mengenali tokoh penting yaitu penemu gaya Lorentz. Terdapat peta konsep yang membantu dalam mempelajari konsep-konsep pokok serta membantu dalam menghubungkan dan mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan yang sedang dipelajarinya. Virtual Lab. Peserta didik dapat bereksperimen lebih dan dapat memvisualisasikan hal abstrak menjadi mungkin dipahami atau dibayangkan pada percobaan nyata. Dari Virtual Lab, peserta didik dapat menganalisis arah arus listrik, arah induksi magnet, dan arah gerak gaya Lorentz. Peserta didik dapat merumuskan persamaan gaya Lorentz dari variabel bebas Virtual Lab. Pihak pengembang menyediakan lembar kerja peserta didik untuk memudahkan langkah peserta didik dalam belajar. Mode Augmented Reality. Penerapan gaya Lorentz ditunjukkan menggunakan AR agar peserta didik dapat membedakan konsep gaya Lorentz yang diterapkan pada berbagai alat elektronik seperti kipas angin dan speaker. Diskusi dilakukan dengan masuk ke tautan forum Google Meet, Google Classroom, Kuiper, Zoom, sehingga dapat berkomunikasi dengan pendidik atau peserta didik lain. Tersedia juga tautan untuk mendownload buku fisika kelas 12 yang disediakan oleh pemerintah. Pada menu kalkulator, di sini dapat menghitung besar gaya Lorentz dan menghitung jari-jari muatan dalam medan magnet. Evaluasi, peserta didik dapat melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar dari percobaan yang telah dilakukan. Peserta didik dapat mengetahui kesalahan dalam pembelajaran secara mandiri. Program resitasi. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan, mencermati balikan, dan memahami pembahasannya. Kemampuan siswa dapat meningkat dengan memberi jawaban dan memberi alasan ilmiah. 3-tier test merupakan evaluasi yang dikembangkan untuk mengidentifikasi miskonsepsi peserta didik. Terdapat 3 tingkatan pertanyaan yaitu pengetahuan, penalaran, dan keyakinan. Terdapat 4 kategori pemahaman peserta didik yang dihasilkan, yaitu menguasai konsep, miskonsepsi, menebak, dan tidak tahu konsep sama sekali. Lalu terdapat latihan soal UTBK yang dapat dikerjakan peserta didik dan dapat melihat hasil pembahasannya. Untuk membuat aplikasi ini, pengembang menggunakan software seperti berikut. CorelDRAW untuk membuat tampilan dan gambar 2 dimensi. Vuforia untuk membuat marker augmented reality. Blender 3D untuk membuat objek 3 dimensi. Unity dan Android Studio untuk membuat aplikasi. Visual Code untuk bahasa pemrograman C# dan menggunakan Microsoft Word untuk membuat lembar kerja peserta didik. Untuk keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi ini, yang pertama, memiliki banyak fitur seperti Virtual Lab, Augmented Reality, evaluasi, dan tes miskonsepsi. Yang kedua, dilengkapi dengan LKPD sebagai pedoman peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, desain dan tampilan yang menarik sehingga tidak membosankan dalam pembelajaran. Yang keempat, aplikasi ringan dan mudah diakses peserta didik. Dan yang terakhir, dapat menunjang pembelajaran aktif secara online maupun offline. Spesifikasi produk media pembelajaran fisika yang kami buat yaitu aplikasi dapat digunakan pada smartphone dengan spek minimal perangkat Android Jelly Bean, bisa digunakan online maupun offline, mencakup materi mengenai gaya Lorentz, media bersifat interaktif, dan silabus dan rancangan pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum 2013.